Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari turnamen Freestyle Chess Grand Slam Tour seri pertamanya Weissenhaus Jerman. Dan sudah selesai quarter final kawan. Game pertama, game kedua sudah dimainkan. Tadi malam alhamdulillah rame yang datang ke warung admin. Rame. Penontonnya tambah hari tambah banyak. Cuma habis 4 hari live kawan. Tadi pagi admin tepar. Penyakitnya kambuh, masalah lambungnya kawan. Dan alhamdulillah sekarang agak baikan, udah sarapan. Oke kawan, kembali lagi ke turnamen catur 960 ya. Quarter final sudah selesai. Di hari kedua kawan, Alireza Firoza gagal memetik kemenangan. Padahal Vincent Keymer dalam posisi yang bagus, bisa memetik kemenangan, cuma dia ambil simple-simple saja. Langkah-langkah berulang dan berakhir miss. Vincent Keymer lolos. Magnus Carlsen kembali menang atas Nordibek Abdusattorp. Kembali Magnus Carlsen menunjukkan kualitas sebagai raja endgame ya. Padahal dalam posisi yang terbilang juga bisa remis kawan, Abdusattorp dengan konstruksi pionnya yang terpisah-pisah bisa dimanfaatkan oleh Magnus Carlsen kembali. 2-0 untuk Magnus. Vincent Keymer akan berjumpa dengan Magnus. Kemudian ini yang cukup ditunggu-tunggu juga. Partainya Hikaru Nakamura versus Javokir Sindarov kawan. Di game klasikal kedua mereka bermain remis. Permainan dilanjutkan ke tie breaks. Permainan rapid kawan 10 menitan. Di game pertama Hikaru Nakamura kalah. Game kedua remis, Javokir Sindarov lolos dan akan berhadapan dengan Fabiano Caruana. Setelah Fabiano Caruana juga menang cepat atas Gukes di game keduanya kawan. Cukup 18 langkah saja Gukes menyerah. Oke, untuk game yang akan kita ulas ini, kita ulas permainan Hikaru Nakamura ya versus Javokir Sindarov. Karena permainan Hikaru Nakamura di turnamen ini tidak kita ulas ya. Oke, jika ingin kalian tahu bagaimanakah Hikaru Nakamura ini di roasting oleh Javokir Sindarov, padahal selama tahap pembukaan Hikaru Nakamura cukup solid kawan dengan pembukaannya sampai middle game, tapi akhirnya blunder juga Hikaru Nakamura. Oke kawan, ini adalah game tie breaks. Game pertama game 10 menitan. Dan posisinya adalah posisi 942. Dimana acakannya seperti ini kita lihat. Tidak ada pion lemah kawan, semua terkawal. Pion-pion dari bawah. Nah menurut engine, langkah pertama yang bisa dibuat oleh putih yang solid dengan langkah kuda G3, pion E4. Hitam juga bisa melakukan hal yang sama kawan, dengan posisi yang simetris. Tujuannya untuk membuka diagonal-diagonal bagi sniper. Baik buah hitam, buah putih juga buka diagonal-diagonal sniper ini. Nakamura memilih dengan pion F4 dan pion F5 untuk merespon pion F4 juga bagus. Tapi Javokir Sindarov memilih pengembangan kuda C6. Sepertinya Javokir Sindarov ingin segera kosongkan jalur rokade. Walaupun begitu ada ide juga untuk keluarkan benteng lewat lajur A. Pion E4 segera okupansi petak pusat kawan dengan 2 pionnya. Langsung dikonter dengan pion E5. Pion F pukul pion E5. Menteri ambil balik kuda G3. Jawaban terkuat untuk putih. Tapi Nakamura memilih dengan kuda C3 terlebih dahulu dan hitam langsung bisa mengkonter dengan pion F5-nya seperti ini. Mungkin kuda G3 atau langsung jual beli baru kuda G3, menteri mundur bisa dilakukan oleh hitam. Javokir Sindarov keluarkan gajah B4 untuk pressure kuda, mungkin untuk merusak struktur pion kawan. Dan kuda berkembang ke peta G3 merupakan peta idaman lah buat kita ya. Tapi Nakamura memilih kuda ke F2. Sementara blokade gajah gelap ya di diagonal ini. Konsennya mungkin ke peta D3 ancam menteri kawan. Gajah sikat kuda C3 ambil balik oleh pion D. Dan benteng E8. Dan persiapan bisa langsung rokade panjang nanti raja hitam ini. Mencoba menekan pion ini kawan. Ada pion G3. Segera keluarkan gajah terang juga untuk support pion yang terpisah. Kuda G6. Gajah G2. Menteri mundur. Untuk menghindari tempo dari kuda D3. Dan juga kosongkan ruang bagi salah satu kudanya. Kuda D3. Pion F6. Langkah bagus untuk membuka akses sniper terang. Dan juga perkuat kontrol peta E5 untuk dukungan salah satu kuda. Nah, Nakamura berencana keluarkan benteng lewat lajur A, tak perlu rokade. Di sini, rokade panjang dipilih oleh Javokir Sindarov.
Setelah menteri F1 di sini untuk menghindari lajur E ataupun juga persiapan keluar nanti ke lajur B kawan. Kuda G ke E5, saran dari engine yang terkuat. Tapi Javokir Sindarip lagi-lagi keluarkan gajah terlebih dahulu untuk mencegah menteri ini untuk keluar ke sisi menteri. Dan pion B3 langkah kuatnya tentu pion B3 segera usir dan Javokir Sindarip langsung memutuskan pertukaran. Gajah sikat kuda 3 ambil balik menggunakan pion. Nakamura berhasil kembali memulihkan struktur pionnya. Walaupun juga posisi raja ini terlihat cukup menarik ya. Nggak perlu rokade, tinggal naik. Kedua benteng sudah terkoneksi. Menteri E6 menyerang pion. Raja naik ke B2. Kuda A5 menyerang pion. Ada benteng A3. Kuda ke E5 menekan pion yang di sini raja C2. Raja C2 langkah terbaiknya bisa langsung dorong kawan. Mundur ke peta F7 atau mungkin melakukan pengorbanan kuda E ke C4 skak untuk mendapatkan benteng. Ambil skak mendapatkan benteng, korban seperti ini. Korbankan 2 kuda mendapatkan benteng dan 1 pion. Tapi putih dalam posisi yang bagus. Memilih raja ke C2 Hikaru Nakamura. Raja B8 dari Javokir Sindarop. Baru sekarang pion D4. Nah, kuda mundur ke F7. Dorong terus maju pion D5. Menteri mundur ke E7. Tetap mengosongkan ruang ya bagi kuda. Di sini benteng turun ke A1 dan kuda ke E5. Langkah kuat lainnya langsung kawan mengcounter dengan pion C5. Pion C5 bisa jadi salah satu opsi. Nah, kuda ke E5, menteri langsung keluar ke peta B5. Saran dari engine, Nakamura memilih keluarkan gajah gelap D4, segera eliminasi kuda. Sekarang pion C5 langkah bagus dan end pasen jawaban terbaik buat putih. Memilih dengan gajah sikat kuda E5 skak. End pasen terlebih dahulu di sini kawan. Pion D ambil balik pion C6, baru sikat kuda sekarang. Oke Nakamura, sikat saja, berarti sudah tidak ada end pasen. Pion ini aman kawan. Ambil balik oleh menteri. Kemudian ada benteng E1. Menteri geser ke peta D6. Idenya ya siap geser juga. Berikan tempat bagi benteng dobling di lajur E. Menteri ke F5. Menyerang pion kawan. Serahkan pion dengan benteng E5. Dan menteri mundur merupakan langkah terkuatnya kawan. Mundur saja. Disinilah Nakamura blunder dengan menteri ambil pion H7. Kita berada di langkah ke-24 kawan, kontrol waktu ya selisihnya nggak lebar ya, cuma berapa detik ya, 6 detik saja. Menteri B6, langkah kuat dari Javokir Sindarop untuk menekan pion yang di sini kawan. Dan raja D1. Kenapa tidak di backup saja pion ini? Kenapa tidak dengan benteng AB1? Disinilah kawan, disinilah ancamannya. Oke, mungkin baris kedua kalian backup dengan benteng E2, maka pion pukul pion B3 skak. Kalian mau geser kemana? Ke ruang-ruang gelap ini kuda juga siap mengikuti. Itulah ide dari Javokir Sindarop menyerang pion ini dan Nakamura tidak berani backup. Jadi dia turun ke baris pertama, Raja D1, Menteri ambil pion B3 skak, Raja E2, Menteri caplok pion C3 dan kuda juga siap mengikuti kawan. Raja mundur ke F1. Menteri ambil pion. Ya, salah satu cara untuk memperpanjang permainan. Nakamura lebih memilih selamatkan raja, mencari tempat yang lebih tertutup. Sekarang kuda B3. Siap ya, manuver-manuver kawan. Posisi Nakamura sudah nggak enak di posisi ini ya. Benteng AD1 perkuat peta D2. Dan sekarang benteng G5 pertahankan posisi pion. Nakamura kemudian dorong maju pion E5 nya. Adu pion, caplok dengan benteng, caplok dengan benteng, caplok dengan menteri. Dan menteri ambil pion G7, pion C4. Langkah bagus untuk dukungan bagi kudanya juga. Dan juga ya siap dorong lah terus menerus ya. Sampai promosi peta C1. Pion D6. Kunci posisi kawan ya. Di sini ada pion C3. Menteri ke E7 menantang pertukaran. Ada benteng E8, benteng E1 kawan. Kemudian apa? Kemudian kuda D2 skak.
Raja maju. Menteri hitam Javokir Sindarop punya tempo untuk menghindari lajur E. Menteri C5 skak. Blokade dengan benteng. Nakamura kehilangan menteri. Benteng ambil menteri E7. Ambil balik kawan. Pion siap promosi. Tapi inilah jawaban dari Javokir Sindarop. Korbankan kuda kawan. Posisi benteng dalam posisi kenapin tidak bisa ambil kuda. Kalau mau ambil ya dengan gajah. Pion jatuh. Gajah ambil kuda. Menteri ambil pion. Dilanjut pion H4. Pion D5. Gajah mundur ke C2. Kenapa tidak caplok? Kenapa tidak caplok? Menteri C5. Ancam gajah. Dan persiapan dorong ya. Kalau gajah ke petak E4. Ya dorong saja. Gajah kalian jatuh juga kawan. Hitam tetap menang. Gajah mundur. Mempertahankan diri. Menteri C5. Juga siap ya pion dorong. Posisi menteri dalam posisi pin. Raja geser. Pion dorong. Benteng skak. Raja maju. Sudah tidak bisa melakukan skak lagi kawan. Di sini Raja D3 dan pion B5. Pion kemenangan Javokir Sindarop di langkah ke-43 membuat Hikaru Nakamura menyerah. Terima kasih buat kawan-kawan yang semalam nemani admin ya. Admin juga nggak sampai ngikutin tie breaks-nya. Ya kemarin admin berikan cuplikan sampai permainan klasikalnya selesai saja. Habis itu ya admin sudah capek sekali kawan. Ngantuk sekali. Oke, semoga partai ini bisa menghibur kalian kawan. Nggak tahu nanti apakah malam nanti admin akan tetap melanjutkan live atau enggak. Lihat aja kondisinya ya. Biasanya admin butuh sehari istirahat kawan. Kalau udah kambuh kayak gini ya butuh istirahat dulu. Baru besok mungkin bisa kita lanjutkan live-nya ya. Jangan lupa juga tinggalkan jejak kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.